Shalom, salam sejahtera buat sahabat-sahabat, everyone, anywhere, everywhere yang selalu setia watching my videos in this channel Wartawan Injil. Baik, video kita kali ini judulnya adalah Menangkal Akal-akalan Bambang Nursena. Buat siapa saja mungkin di antara teman-teman, sahabat-sahabat ada yang belum tahu siapa itu Bambang Nursena. Bambang Nursena adalah salah satu orang yang dianggap tokoh di Indonesia ini yang sejak puluhan tahun yang lalu sering menebarkan kabar dan berita-berita bahwa orang-orang Kristen yang tidak percaya Trinitas adalah orang-orang yang bodoh, orang yang kurang pandai, bahkan dianggap sesat. Ya, dalam berbagai forum, dalam berbagai kesempatannya, sering sekali juga melalui buku-bukunya, melalui seminar-seminarnya, Bambang Nursena menyebarkan berita bahwa orang-orang Kristen yang menolak Trinitas itu tidak alkitabiah, itu keliru. Sehingga jika hari ini mungkin ada di antara saudara dan saudari yang menonton video ini, saudara juga berpikir hal yang sama, bahwa jika ada orang Kristen tetapi tidak percaya Trinitas, maka orang Kristen itu pasti sesat. Nah, jika saudara berpikir seperti itu, bisa jadi saudara juga korban dari propaganda seperti yang selama belasan bahkan puluhan tahun ini sering gencar dikabarkan oleh orang-orang seperti Bambang Nursena salah satunya. Ya. Nah, sahabat-sahabat, Trinitas sendiri atau the doctrine of Trinity atau doktrin Allah Tritunggal itu sebenarnya ada banyak versi. Seorang kawan saya, pendeta senior, mengatakan, jika kita mengumpulkan 10 orang pengajar Trinitas, bisa jadi ada 11 paham yang berbeda. Nah, artinya di dalam golongan pengajar Trinitas sendiri tidak mendapat satu kesepakatan bahwa Trinitas yang dalam tanda kutip benar itu seperti apa. Karena memang sebenarnya Trinitas bukan ajaran Alkitab. Sehingga siapapun yang berusaha mengajarkannya selalu bisa berbagai macam, beragam versi ya. Nah, bagaimana dengan versi Trinitas yang diajarkan oleh Bambang Nursena? Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat cuplikan dalam videonya yang berikut ini. Saudara, betapa gencarnya kampanye anti Trinitas yang sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang berada di luar iman Kristen yang posisinya menyalahpahami iman Kristen, tetapi juga dilakukan justru oleh orang-orang Kristen sendiri yang tidak pandai memahami ajaran kitab suci, terlebih-lebih dia tidak memahami sejarah gereja, sehingga Trinitas mereka tidak bisa membedakan dengan Trinisme. Trinitas sebagaimana kita bahas dalam pembahasan kita sebelumnya, bukan berbicara tentang jumlah, tetapi bicara tentang kebagaimanaan Tuhan. Ungkapan Arab untuk Trinitas seperti yang sudah saya kutip dari buku Abuna Fadil Sidarus adalah As-Salus Al-Ahad, Salusul Ahad, bukan Salisu Salasya, sebagaimana yang sering sekali disalahpahami oleh pihak luar Kristen, secara khusus yang menggunakan teks dalam Al-Quran yang intinya kafirlah orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah adalah ketiga dari yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasya. Tritunggal itu bukan bicara tentang tiga pribadi terpisah, tetapi bicara tentang Allah yang esa. Allah yang esa itu
eksistensinya dikiaskan dengan Bapa. Lalu di dalam diri Allah yang esa itu ada firman-Nya yang kekal dan roh-Nya yang kekal yang selalu. Nah, sahabat-sahabat, tadi kita sudah sama-sama menonton cuplikan pengajaran Trinitas versi Bambang Nursena. Ada beberapa poin tadi ya di videonya, kita bisa menangkap dengan jelas bahwa dikatakan bahwa orang-orang yang tidak percaya Trinitas sebagai orang yang kurang pandai dalam memahami ajaran kitab suci. Jadi menurutnya kalau pandai memahami kitab suci pasti percaya Trinitas, begitu kira-kira. Padahal sahabat-sahabatku, di dalam Yesaya pasal yang kelima ayat 21 ada tertulis demikian. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Jadi celaka. Orang-orang yang merasa pintar, yang merasa pandai itu celaka menurut Yesaya 5 ayat 21. Ya. Kemudian juga di kitab Perjanjian Baru dikatakan orang-orang yang merasa pintar dan pandai akan dipermalukan oleh orang-orang yang dianggap biasa oleh dunia ini. Nah, selanjutnya yang kedua, selain dalam videonya Bambang Nursena juga mengatakan bahwa orang yang tidak percaya Trinitas sebagai orang yang tidak pandai dalam memahami kitab suci. Dia juga mengatakan bahwa Trinitas itu pada hakikatnya bukan tentang jumlah, tapi soal tentang kebagaimanaan Allah. Yaitu menurut Bambang Nursena, dalam dirinya Allah itu, ya, jadi Allah versinya Bambang Nursena, dalam dirinya itu ada Bapa, ada Yesus, kemudian ada Roh Kudus. Inilah Allah. Jadi Allah itu ada Bapanya, ada Yesusnya, ada Roh Kudusnya. Jadi ini bukan tentang jumlah. Bukan jumlah katanya, tapi tentang kebagaimanaan. Nah, hari ini kita akan membedah. Kita akan membongkar bahwa ini sebenarnya hanya akal-akalan dan sama sekali bukan ajaran Alkitab. Sahabat-sahabatku, benarkah Trinitas bukan jumlah? Siapapun sesungguhnya anak TK, anak SD, anak SMP, ketika melihat atau membaca kata tri atau tiga, itu jelas sadar dan paham bahwa ini bicara tentang jumlah. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ini bicara tentang jumlah. Jelas. Bicara tentang keberapaan. Oh 3. Oh berarti ada 3. Dwi berarti ada 2. Tunggal berarti ada 1. Tri berarti ada 3. Nah, jadi argumen bahwa Trinitas ini bukan bicara jumlah. Ini jelas hanya suatu silat kata, suatu akal-akalan, dan sama sekali bukan kejujuran, apalagi kebenaran. Trinitas jelas menunjuk kepada tiganitas. Dari tres personae, bahasa Latinnya, tres personae, 3 pribadi, una substantia, 1 substansi. Jadi 3 pribadi yang 1 substansi. Itu jelas 3. Ini bicara tentang jumlah. Jumlahnya ada berapa? 3. Jadi argumen bahwa oh ini bukan tentang jumlah, tapi tentang kebagaimanaan. Ini hanya bahasa silat lidah, silat kata, atau akal-akalan saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Sekarang mari kita bahas.
kalau memang mau jujur bahwa tiganitas ini bukan soal jumlah, tapi tentang kebagaimanaan. Sekarang mari kita bahas tentang kebagaimanaan Allah menurut Alkitab. Jadi Allah kalau menurut ajaran versinya Bambang Nursena, Allah itu tiganitas. Karena Allah terdiri dari bagian Bapanya, ada Yesusnya, dan ada Roh Kudus. Jadi 3 bagian. Dalam diri Allah yang satu ini ada 3 bagian. Ada Bapanya, ada Yesusnya, dan ada Roh Kudusnya. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat apa kata Alkitab. Maaf. Apa yang Alkitab katakan? Bagaimana Allah itu? Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 24 Alkitab berkata, ya kalau kita bicara tentang kebagaimanaan ini ya. Bentar, tulis dulu di sini. Bagaimana Allah yang dikabarkan oleh Alkitab? Bagaimana Allah menurut Alkitab? Kita lihat. Yang pertama, Yohanes 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh. Jadi tidak pernah ayat Alkitab mengatakan Allah itu pribadi atau tres personae, 3 pribadi, tidak pernah. Tapi dikatakan Allah itu roh. Kemudian bagaimana lagi? Ayat Alkitab juga mengatakan Ulangan 6 ayat 4. Yohanes 17 ayat 3. Markus 12 ayat 29 dan banyak ayat lainnya. Ya, banyak sekali ini ayatnya. Galatia juga dikatakan. Kemudian Galatia 3 ayat 20 ya. 1 Timotius 2 ayat 5, Pak. Allah itu satu atau tunggal. Satu. Kemudian apalagi yang dikatakan oleh Alkitab? Allah itu punya mata. Alkitab tidak menjelaskan apakah matanya Allah seperti mata elang atau seperti mata manusia atau seperti apa, tidak. Tapi Alkitab menjelaskan Allah itu punya mata. Ayatnya ada di Yesaya. Ya. Yesaya 37 ayat 17 dan lain-lain. Banyak ini ayatnya mengatakan Allah itu punya mata. Kemudian apa lagi? Ini ya, tadi yang pertama Allah itu roh. Kemudian di kitab Wahyu juga dikatakan tentang roh Allah. Allah mengutus 7 rohnya. Ya, di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 5 ayat 6. Dikatakan bahwa Allah itu mengutus ke-7 rohnya. 7 roh Allah. Kemudian tadi apa nih? Allah itu satu. Allah itu punya mata. Allah punya tangan. Ini banyak ayat-ayatnya di Alkitab. Ya, di Ulangan 3 ayat 24, Ulangan 5 ayat 15, Yosua 4 ayat 24 dan sebagainya. Banyak ayatnya. Allah memiliki tangan. Ada lagi. Allah memiliki mata, tangan, wajah atau muka. Ini ada di Ulangan 31 ayat 18, Yesaya 1 ayat 15 dan banyak lagi ayatnya lain. Wajah atau muka ya. Allah juga memiliki kaki. Ini juga ada di Keluaran 24 ayat 10, Mazmur 99 ayat 5 dan sebagainya.
Ini ketika kita berbicara tentang bagaimana Allah yang dikabarkan oleh Alkitab. Allah itu roh. Di mana ayatnya? Yohanes 4 ayat 24. Jumlahnya ada berapa? Tunggal atau satu? Di mana ayatnya? Wah, ayatnya ada banyak. Ulangan 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29, Yohanes 17 ayat 3. Ya. Galatia berapa tadi? 3 ayat 20. 1 Timotius 2 ayat 5 dan banyak sekali ayat mengatakan Allah itu satu, tunggal. Dan Allah yang roh itu juga pernah mengutus 7 rohnya. Jadi rohnya aja ada 7 dikatakan di kitab Wahyu. Kemudian Allah yang tunggal itu juga punya mata. Ada tangannya, ada kakinya, ada wajahnya. Nah, ini kalau kita bicara kebagaimanaan Allah secara Alkitab. Sangat jelas sahabat-sahabatku. Kebagaimanaan Allah menurut Alkitab, bukan Allah itu terdiri dari 3 entitas, yaitu ada Bapanya, ada Yesusnya, dan ada Roh Kudusnya. Tidak. Alkitab tidak pernah ketika berbicara tentang kebagaimanaan Allah mengatakan bahwa Allah itu terdiri dari 3 bagian. Nah, artinya teman-teman, sahabat-sahabatku, argumen atau akal-akalan yang mengatakan bahwa Allah itu terdiri dari 3 bagian, yaitu Bapa, Anak atau Yesus dan Roh Kudus. Ini hanya pemaksaan yang sepertinya akibat dari mengadopsi budaya pagan, yaitu Yunani dan Romawi zaman dulu, yang memang baik Yunani maupun Romawi itu sama-sama memiliki 3 dewa. Nah, tetapi karena tidak mau mengakui bahwa Trinitas itu mengadopsi pagan budaya Yunani dan Romawi, maka dipaksakan seolah-olah, oh ini ajaran Alkitab. Padahal Alkitab sama sekali tidak pernah mengajarkan Trinitas. Saya pernah ikut seminar tahun 2007, Romo Tom Jacobs, Serikat Jesuit, guru besar emeritus lulusan Roma, juga Profesor Dr. Bono Wiratmo atau Romo Bono, juga dari Lembaga Alkitab Indonesia, Hortensius yang masih aktif sampai sekarang sebagai penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia. Ketiga pembicara itu sepakat mengatakan bahwa Trinitas bukan ajaran kitab suci. Jadi Romo Tom Jacobs, Romo Bono, Pak Hortensius, semua begitu tegas. Tokoh-tokoh Katolik itu mengatakan bahwa Trinitas bukan ajaran kitab suci. Dan kalau kita meneliti sejarah, tadi kan di videonya Bambang Nursena juga bilang, ini orang-orang yang tidak paham sejarah gereja. Justru kalau kita memahami sejarah gereja, kita akan melihat dengan jelas bahwa Trinitas adalah adopsi dari luar kekristenan. Sama sekali bukan ajaran Alkitab. Nah, jadi kalau tadi dibilang bahwa orang-orang yang tidak percaya Trinitas itu orang yang kurang pandai. Ya, mungkin kurang pandai mengakal-ngakali ya. Jadi kalau pandai, kalau pinter itu pinter akal-akalan, pinter mengakal-ngakali. Caranya ya seperti tadi. Ini Trinitas bukan soal jumlah, tapi soal kebagaimanaan. Tapi ketika kita bandingkan dengan Alkitab, maka akan ketahuan bahwa itu benar-benar hanya akal-akalan saja. Sebab bagaimana Allah menurut Alkitab, begitu jelas Alkitab menjelaskan. Allah itu roh. Rohnya dikatakan di kitab Wahyu, Allah mengutus ke-7 roh Allah. Loh, rohnya aja bisa jadi 7 diutus. Ya. Kemudian Allah yang adalah roh itu ada berapa sebenarnya jumlahnya? Dikatakan Allah itu esa, echad, satu, monos, tunggal. Itulah pernyataan Alkitab. Nah, Allah yang satu, yang echad, yang tunggal itu bagiannya apa saja? Oh, Allah punya mata.
Ini tertulis semua di Alkitab. Allah punya kaki, punya tangan, punya wajah. Ada lagi pendengaran ya. Allah juga punya pendengaran atau telinga. Maka di dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 1 itu dikatakan, tangan Allah tidak kurang panjang untuk menolong. Saya bacakan ayatnya. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Yahwa tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi punya tangan, punya pendengaran. Itulah Allah yang dikabarkan oleh Alkitab. Nah, ini semua jelas tidak tiga nitas. Ini ada banyak bagian dari sisi Allah yang adalah roh itu. Ada banyak bagian. Nah, artinya ketika membatasi bagian Allah hanya 3, yaitu Bapaknya, ada Yesusnya, dan ada Roh Kudusnya. Ini jelas-jelas pemaksaan, akal-akalan saja. Sama sekali bukan kebenaran Alkitab. Nah, jadi untuk memahami Alkitab, kita tidak perlu jadi orang pandai ya. Tidak perlu jadi orang yang merasa bijaksana dan merasa pandai. Karena justru di dalam Yesaya pasal 5 ayat 21 tadi dikatakan apa? Orang yang merasa dirinya pandai, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana dan menganggap dirinya pintar. Jadi untuk memahami Alkitab itu tidak perlu merasa pintar dan bijaksana. Tidak perlu merasa pandai. Tetapi yang penting adalah jujur di hadapan firman Allah. Begitu sahabat-sahabatku. Kemudian, dalam beberapa kesempatan, dalam beberapa momennya juga Bambang Nursena sering mengatakan bahwa Allah itu adalah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Kemudian ayat-ayat yang dipakai seperti tulisan-tulisan dari murid-muridnya Rasul katanya. Ya, Bambang Nusa menunjukkan buku. Ini menurut tulisannya Ignatius, menurut tulisannya Polikarpus, tulisannya Clemens. Siapa lagi? Dia suka menunjukkan tulisan-tulisan. Polikarpus pernah menulis Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Loh, ini kan Trinitas. Atau siapa lagi? Clement atau Ignatius atau siapa lagi pernah menuliskan Bapa, Putra, Roh Kudus. Loh, ini kan Trinitas. Nah, sahabat-sahabatku, argumen yang seperti itu argumen yang sangat konyol sebenarnya. Ini buku saya, sahabat-sahabat. Buku saya yang judulnya Di Penjara Tuhan Melawatku. Jadi waktu saya pernah di penjara, saya mengalami jamahan Roh Kudus yang langsung, yang sangat luar biasa. Kemudian saya disuruh menulis 4 judul buku di dalam penjara. Dan salah satunya buku ini. Nah, di buku ini misalkan di halaman Romawi 7 saya tuliskan demikian. Bisa dilihat ya. Yang saya beri tanda stabilo kuning ini. Terima kasihku yang pertama dan utama. Terima kasih kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Jadi yang bilang Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan cuma murid-muridnya para rasul. Franciscus Donald Ignatius yang ini juga mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi ketika murid-murid para rasul dan juga seorang Franz Donald mengatakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tidak ada dalam benak kami bahwa ketiganya ini adalah Allah. Tidak. Kami sangat paham. Saya hapus dulu ya. Alkitab memang berulang kali menyebut kata Bapa, Anak,
dan Roh Kudus. Begitupun para rasul dan murid-murid para rasul, termasuk Donald Ignatius di dalam bukunya ini, ya, menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi Alkitab juga begitu terang benderang menyebut bahwa satu-satunya Allah yang benar itu adalah Bapa. Ayatnya di mana? Yohanes 17 ayat 1 sampai 3. Surat-suratnya para rasul, surat-surat Rasul Paulus semua juga mengatakan bahwa Bapa inilah Allahnya Yesus Kristus. Dalam semua surat-surat Rasul Paulus mengatakan God and Father of our Lord Jesus Christ. Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi semua pengikut Yesus abad pertama dan para rasul paham Bapa ini adalah satu-satunya Allah yang benar. Anak ini siapa? Ini Yesus, utusan Bapa. Ayatnya di Yohanes 17 ayat 3 tadi. Yesus adalah utusan Bapa. Yesus berulang kali mengatakan, Bapa mengutus aku diutus Bapa. Bapa mengutus aku diutus Bapa. Kemudian Roh Kudus, ini kuasa Allah. Jadi semua penulis kitab Perjanjian Baru ketika bicara tentang Bapa, Anak, Roh Kudus, pemahamannya jelas, terang, clear bahwa yang disebut sebagai satu-satunya Allah yang benar itu Bapa. Ini loh yang Allah itu. Bapa ini Allah. Theos. Yesus ini utusan dari Allah. Roh Kudus adalah kuasa kudus yang dikirim oleh Allah. Maka Allah bisa mengirim ketujuh rohnya, ketujuh kuasanya. Di kitab Wahyu tadi. Jadi kegagalpahaman pengajar-pengajar Trinitas versi seperti Bambang Nursena itu gagal pahamnya di sini. Ketika membaca kata Bapa, Anak, Roh Kudus ditafsirkan inilah Allah. Ya. Harusnya yang benar adalah yang Alkitabiah adalah ketika muncul kata Bapa, Anak, Roh Kudus, yang Allah itu Bapa. Maka kalau di dalam pengakuan iman rasuli yang sering dibacakan dalam gereja-gereja ya pada hari Minggu, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita. Jadi Yesus itu Kristus. Allahnya siapa? Bapa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Jadi pencipta langit dan bumi, Allah yang Maha Kuasa itu Bapa. Bukan Bapa, Anak, Roh Kudus. Bukan. Ini yang diajarkan Alkitab. Nah, jadi kalau tadi di video yang cuplikannya Pak Bambang Nursena mengatakan orang-orang Kristen yang kurang pandai. Ya, memang tidak pandai. Artinya tidak pandai mengakal-akali. Jadi menyebut bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai satu Allah, ini hanya akal-akalan dan sama sekali bukan ajaran Alkitab. Ya, baik seperti itu teman-teman, sahabat-sahabat. Kiranya apa yang kita ungkap pada hari ini bisa menjadi bahan khususnya bagi teman-teman yang mungkin sering berdiskusi dengan pemahaman-pemahaman yang mirip dengan apa yang diajarkan oleh Bambang Nursena ini. Bahwa ketika kita bicara tentang kebagaimanaan Allah, seperti tadi, Allah yang diabarkan oleh Alkitab jelas bukan tiganitas atau trinitas. Ini bukan ajaran Alkitab, ya. Tetapi Allah adalah tunggal. Allah itu ada rohnya, kemudian ada matanya, ada wajahnya. Ketika bicara roh tadi aja, dia bisa mengirim ketujuh rohnya. Kemudian ada tangannya, ada kakinya, ada pendengarannya. Itu ketika bicara tentang kebagaimanaan Allah. Jadi jelas sekali lagi ketika orang berusaha menjelaskan tentang kebagaimanaan Allah sebagai Trinitas unitas atau Tres personae una substantia atau trinitas, ini hanya akal-akalan.
Baik, sampai jumpa di kesempatan berikutnya dalam channel video Wartawan Injil dengan video-video yang lain. Haleluya.